Cek. Oke, ini handphone Samsung J6. Jadi masalahnya ini tombol powernya tidak bisa dipencet ya, on off-nya alias rusak ya. Jadi ini saya sudah akalin, tapi ini saya review kembali. Siapa tahu teman-teman punya handphone yang sama dan juga beberapa handphone yang lain hampir sama. Jadi kalian tinggal akalin seperti ini, tombol power atau tombol volumenya sudah nggak bisa dipencet. Jadi kita bisa akalin kok. Kalau seandainya beli juga sebenarnya bahannya murah, cuman kalau bawa ke tukang servis kan ya bisa di atas 100 ribuan. Tapi kalau dibeli sendiri, kalau seandainya bisa kamu ganti atau kalian ganti, itu harganya sekitar 10 sampai 20 ribu, nggak nyampe 50 ribu kok bahannya itu. Cuman kalau jauh mungkin di kampung atau di mana, jadi kalian bisa akalin kok. Yang kalian butuh adalah solder, timah, sama untuk buka handphonenya. Oke, ini handphone Samsung J6 saya akan buka. Siapa tahu ada yang sama juga, jadi cara bukanya seperti ini ya. Oke, yang pertama kita congkel bagian LCD-nya, tapi harus hati-hati, pelan-pelan. Untuk Anda pemula ini harus pelan-pelan, takutnya kan LCD-nya rusak ya. Jadi kalian congkel dari bawah ya, dari atas. Karena yang di bawah sini dia tempat kabel fleksinya, jadi harus pelan-pelan. Ini tadi saya udah buka, jadi kebuka sendiri jadinya ya. Sebenarnya kalau bukanya ini dikelilingi semua, tapi kalau bisa dipanasin dulu ya, supaya lemnya ini kan dilem di dalam. Tapi ini udah saya buka duluan, jadi saya review kembali saja caranya seperti itu. Oke, jadi ini dia nanti kan kalau sudah kebuka akan seperti ini. Nah, yang saya bilang tadi ini kabel fleksinya penghubung ke LCD-nya, jadi harus pelan-pelan ya. Nah, ini dia nih. Oke, cara ngangkat ini sebenarnya gampang. Anda tinggal congkel yang ini, congkel seperti ini. Boleh pakai alat yang lain atau yang tangan juga bisa kalau ada kuku. Congkel seperti ini. Oke, dia akan lepas. Ya, ini LCD-nya. Kalau Anda mau ganti LCD-nya sebenarnya ini tinggal beli. Kalau mau pasang lagi ya sama seperti itu. Oke, ini saya taruh di sini LCD-nya dulu. Nah, ini sebenarnya tadi ada baut di sini, bautnya sama semua. Jadi saya sudah buka karena ini saya cuma review kembali. Jadi kalian buka semua baut yang ada di sini. Kalau sudah kalian angkat semua bautnya. Untuk yang pertama kali yang masih belum pernah dibuka, hati-hati, di sini ada baut ya. Sebenarnya ada baut, tapi saya udah buka. Jadi kalau sudah buka semua, kita akan buka casing selanjutnya. Jadi kalian angkat ini, dicongkel lagi sama, bebas terserah mau pakai apa congkelnya, yang penting dicongkel lah. Mau dari atas boleh, dari bawah juga boleh. Ini sih seharusnya bagus dari atas ya, karena di bawah ada power penghubung ke charger ya. Jadi hati-hati, harus pelan-pelan. Ini juga ribet ya, sebentar ya. Nah, kalau kalian punya seperti ini, nah ini lebih bagus karena ini akan ngangkatnya seperti ini. Ya, harus pelan-pelan ya bukanya ini. Kalau yang ada kuku sebenarnya lebih simpel. Yang punya kuku lebih simpel, gampang. Tinggal begini. Itu buat yang ada kuku ya, tapi kalau nggak ada kuku pakai alat bantu. Nah, kalau ada kuku lebih fleksibel, dan ini dia harus hati-hati ya. Oke, dia kan akan lepas seperti ini. Tinggal tarik, tapi pelan ya. Ini di bawah juga lepas. Oke. Nah, ini casingnya. Ini adalah mesin
Samsung J6. Jadi saya taruh di sini karena yang kita perbaiki adalah tombol power on off-nya. Nah, ini tadi tombol power on off-nya seharusnya kan dia seperti ini. Ini saya congkel dulu ya. Ini kan buat apa namanya? Volumenya. Jadi seharusnya dia kan seperti ini nih. Iya ya, dipencet ya. Nah, tapi yang on off-nya ini rusak nih. On off-nya kan sebelah sini nih. Jadi kalau teman-teman nyari beli, sebenarnya ada, cuman kalau mepet waktu bisa diakalin kok. Jadi ini dia, saya udah akalin, saya congkel ya. Oke. Ini dicabut aja dulu untuk biar teman-teman lihat ya. Nah, sebenarnya ini tadi kan dia ini ada apa namanya, yang putihnya di tengah-tengah sini, tetapi karena sudah saya akalin, jadi saya hubungkan cara kerjanya adalah seperti ini. Nggak kelihatan ya. Oke. Sebenarnya cara kerjanya itu adalah seperti ini. Ketika kita pencet tombolnya itu, ini akan terhubung. Nah, ini sama ini terhubung. Jadi positif negatifnya ini terhubung, akhirnya dia menyala. Tetapi karena ini tadi rusak, jadi saya akalin. Jadi kalian punya solder tahu kan? Nah, kalau nggak tahu teman-teman bisa beli di mana aja. Solder seperti ini. Jadi kalian harus punya ini sama punya timahnya. Nih. Jadi setelah punya itu kalian solder, kalian tambahin yang di sini. Yang sudah saya tambahin ini, lihat ya. Nah, ini kan saya sudah tambahin nih. Ini sama yang ini. Jadi nanti saya akan hubungkan ini untuk hidupinnya. Set. Nah, ketika digabung dia akan hidup kok. Oke, saya akan pasang ya karena saya udah solder duluan tadi. Ini hanya review kembali buat teman-teman yang belum tahu ngakalinnya ya. Oke, ini saya pasang kembali. Salah. Oke. Oke, ini saya akan pasang kembali sudah. Nah, cara masangnya sama seperti pada saat kita buka. Jadi ini sudah. Jika sudah, ini saya kosongin ya. Saya bikin bolong ya, karena ininya saya tidak pasang karena sudah nggak bisa berfungsi, kecuali kalau saya beli yang baru, yang ini kabel flexinya ini on off-nya baru bisa kita pasang ini, karena kita ngidupinnya nanti pakai seperti ini. Ini baru pencet gabungin antara dua kabel yang tadi, dia akan hidup. Oke, kita lanjut. Setelah itu kita akan pasang yang ini, mesinnya ya. Saya tidak ajarin buka baterainya karena baterainya nggak rusak. Jadi kalau seandainya juga Anda mau ganti baterai, sebenarnya gampang, Anda tinggal buka baterainya. Tapi ini kan udah dilem, jadi kalian harus cari untuk mencairkan lemnya ini di dalam. Jadi kalian cabut dulu ini. Oke, kita lanjut karena kasusnya bukan itu, jadi kasusnya hanya tombol power on off-nya tidak bisa. Jadi itu dulu yang kita akan bahas. Mungkin next video saya akan post lagi jika ada kasus yang lain tentunya. Ini semua handphone ya, mungkin handphone Anda apa Samsung, Oppo, Xiaomi, macam-macam lah ya. Yang penting baterai tanam, dia powernya nggak hidup. Caranya seperti itu, gampang kan? Oke, jadi kalian tidak perlu bawa ke tukang servis lagi kan? Bisa servis sendiri. Oke, kita akan pasang kembali yang ini. Yang duluan kita pasang adalah dari bawah ini, karena pada saat kita buka tadi yang dulu dari atas. Jadi kita harus pasang terlebih dahulu dari bawah. Oke.
karena di ini kan powernya ya, jadi harus hati-hati. Oke, kita sudah pasang. Sekarang kita akan pasang baut. Bautnya tadi saya udah buka, jadi saya akan pasang kembali ya. Jadi bautnya ini harus hati-hati, bautnya kecil sekali. Jadi teman-teman bisa perhatikan ya. Cara pasang bautnya adalah seperti ini ya. Satu di atas dulu. Terserah mau di mana, mau di atas apa di sini, yang penting sudut-sudut harus dipasang dulu, baru tengah. Ya. Oke, baru sebelah sini. Setelah itu tapi jangan langsung dikunci full ya. Karena kalau kita kunci full, bautnya akan menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, ini saya pasang kembali. Jadi sambil kita pasang, sambil cerita, sambil juga saya bagi trik ya. Jadi teman-teman jika mengalami hal yang sama seperti ini, jadi kalian tidak perlu bawa ke counter handphone. Kalau bawa ke tukang servis biasanya ya bisa kena di atas 100, 200 sampai 500 ribu ya, tapi tergantung ya. Ya tergantung Anda nego dengan tukang servis ya, bagian servisnya. Jadi kalau kalian sudah tahu cara ini, jadi sebenarnya Anda bisa buka sendiri ya nantinya. Jadi caranya seperti itu. Kalau seandainya tombol sudah mulai tidak bagus, tidak berfungsi, tombol power on off sama tombol apa namanya, tombol apa sih, jadi saya lupa. Tombol volume, ya benar, tombol volume. Jadi kalian itu tinggal buka, kalau tidak berfungsi terus lepas yang putihnya itu dan solder antara dua sisi ya, solder antara dua sisi. Jadi kalian tinggal hubungkan ketika menggunakan tombol itu dengan menggunakan pinset atau apa sejenisnya lah ya. Yang penting bisa hidup, itu intinya ya. Ini kita akan pasang dulu ya. Ini bautnya lumayan banyak dan kecil-kecil, jadi kalian harus hati-hati jangan sampai jatuh. Kalau yang ini dia bautnya kan sama semua, jadi untuk pemula tidak perlu pisahin baut. Seandainya bautnya juga itu beda, mungkin ini lebih panjang daripada yang ini atau yang mana, nah itu buat pemula. Jadi harus pisahin, harus perhatikan bautnya, jangan salah pasang nanti terjebol nanti. Oke ya. Nah kalau sudah, kita akan bikin dia kencang, bawa kencang. Oke, ini sama saja ya. Kalau kalian punya handphone yang lain,
atau merek lain, jika mengalami hal yang sama, caranya seperti itu. Cuma cara buka handphonenya ya beda-beda ya setiap handphone ya. Kalau handphone Samsung J6 ini, nah seperti inilah cara bukanya. Jangan salah-salah, karena ini kan Samsung tipis sekali ya layarnya ya. Jadi harus hati-hati ya. Takutnya kan cuman memperbaiki tombol malah merusak LCD-nya. LCD-nya kan mahal, bisa di atas 500-an. Nah, kan rugi, guys. Oke ya. Oke, sambil jalan jangan lupa bantu saya untuk support channel ini ya, dengan cara ya mungkin teman-teman tahu, supaya kalian nanti tahu info update dari channel saya ya. Jadi saya itu sering suka post nanti yang berhubungan dengan elektronik, mungkin handphone, komputer, laptop dan lain-lain. Jadi cara-cara atau trik-triknya atau tutorial cara buka atau cara pasang atau yang lain-lain ya. Oke, biar kalian juga saling berbagi ilmu lah, karena berbagi ilmu itu sangat bermanfaat kalau menurut saya ya. Setidaknya saya sudah bantu teman-teman. Oke, saya akan pasang yang LCD-nya ya. Kan bautnya sudah semua ya. Jadi cara pasangnya LCD-nya harus hati-hati ya, seperti ini. Bagaimana cara buka tadi ya, seperti itulah cara masangnya. Nah, kalian harus pas posisi di sini dan pencet ke bawah. Oke, dia sudah pencet. Dan ada satu lagi, ini penutupnya. Sebenarnya ini boleh pasang boleh tidak ya, tapi ini saya pasang aja lah, takutnya teman saya nangis nanti. Kan agak susah dia. Sebentar. Ada iklan ya, sorry ada iklan. Iklannya tahu bulat loh. Antaranya nih gembang lagi. Ada pernah tahu? Nah, ini sudah terpasang. Jadi kalian tinggal seperti ini. Ini saya tutup dulu ya, soalnya saya mau makan mie ayam dari teman saya. Saya coba pencet ya, hidup nggak ya? Nah, teman-teman bisa lihat ya, hidup kan? Nah, handphonenya udah hidup. Jadi kalau mau pencet lagi dia akan kembali ke sebentar. Jadi kalian harus hubungkan antara dua yang kita solder tadi. Nah, jadi kalian ada punya pinset itu. Nah, kalau dia bergabung, dia akan hidup. Sebentar ya. Jadi kalau dia bergabung, dia akan hidup. Nah, pokoknya seperti itu intinya caranya. Oke teman-teman yang belum tahu caranya seperti itu. Saya akan makan mie ayam, jangan kemana-mana, setelah yang satu ini kembali ke studio 1.